Suasana haru dan tegang menyelimuti lapangan futsal berumput hijau di Indramayu, Jawa Barat, saat polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga yang menimpa Haji Sahroni. Dua tersangka berinisial P dan R melakukan sebanyak 90 adegan yang memperlihatkan mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga proses penguburan korban yang terdiri dari Haji Sahroni, anak, menantu, dan cucunya. Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muhammad Arwin Bacar, menjelaskan bahwa rekonstruksi itu dilakukan untuk memperjelas kronologi peristiwa dan memastikan tidak ada fakta yang terlewat dalam penyidikan. Di antara adegan yang diperagakan, terdapat momen pilu saat korban anak berusia 7 tahun, Ratu Hairunisa, yang sempat menangis dan ditenangkan oleh tersangka P sebelum kemudian dibunuh di kamar mandi. Pihak kepolisian menegaskan bahwa kedua tersangka akan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Mereka juga memastikan seluruh proses penyidikan berjalan profesional dan transparan agar kasus ini segera disidangkan. Kelima korban, yang terkubur bersama dalam satu liang di bawah pohon nangka, ditemukan oleh warga setempat dengan kondisi menyayat hati dan salah satu kaki korban menyembul sehingga dapat segera dikenali. Korban terdiri dari Haji Sahroni usia 76 tahun, Budi Awaludin usia 40 tahun, Eis Juwitasari usia 37 tahun, Ratu Hairunisa usia 7 tahun, dan bayi berusia 10 bulan. Polisi menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri Indramayu dalam rekonstruksi untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi berkas perkara. Hingga saat ini, belum ditemukan fakta baru dari rekonstruksi tersebut dibandingkan hasil pemeriksaan sebelumnya. Motif pembunuhan diduga karena dendam akibat konflik sewa mobil senilai Rp750.000 antara pelaku dan korban. Tersangka R kecewa karena uang sewanya tidak dikembalikan, sehingga merencanakan pembunuhan bersama tersangka P. Kasus pembunuhan yang mengguncang masyarakat Kelurahan Pauman ini sebelumnya membuat duka mendalam bagi keluarga dan warga setempat. Kelima korban pun dimakamkan di TPU Nyai Resik dengan suasana penuh tangis dan harapan akan tegaknya keadilan. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas pengungkapan kasus tersebut melalui media sosial, berharap pelaku mendapat hukuman setimpal sesuai hukum yang berlaku. Polisi berjanji akan segera menuntaskan berkas perkara agar keadilan dapat segera ditegakkan demi kepastian hukum dan ketenangan masyarakat Indramayu. Ya, dengan adanya kegiatan rekonstruksi ini kan juga akhirnya akan memperjelas nih bagaimana kedua pelaku ini melakukan aksinya ya, pembunuhan berencana ini gitu. Jadi dari mulai perencanaan sampai dengan eksekusi para korban gitu kan. Jadi akan diketahui gitu kan dari awal sampai akhir ini caranya seperti apa, pukulnya bagaimana, kemudian setelah itu mungkin dikuburkannya gitu, karena yang dimuat di media juga kan agak simpang siur ya terkait dengan korban ini apakah ditumpuk dalam satu liang ataupun mungkin digejet tapi dalam satu liang gitu. Jadi ya, saya kebetulan ini mewakili pihak keluarga karena kebetulan keluarga sendiri kan banyak ya yang ada dari anak-anak. Jadi khusus pribadi saya sebagai keluarga sepupu ya, keluarga korban yang saya sangat sedih atas kejadian ini menimpa keluarga. Gitu kan. Dan harapannya juga dari pihak keluarga ya, semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Mungkin hukuman apa yang diharapkan? Ya, yang jelas hukuman yang setimpal yaitu nyawa dibayar nyawa. Tadi dengan adanya lihat rekonstruksi tadi itu gimana Mas emosinya ya? Emosionalnya gimana Mas? Perasaannya? Ya cukup emosional ya. Artinya melihat kejadian ini kan istilahnya flashback ya. Bagaimana kejadian yang sebenarnya gitu kan, fakta yang dilakukan oleh para pelaku ini gitu kan, kedua pelaku ini. Dengan Mas Niko ya? Bagaimana? Dengan Mas Niko? Ya, dengan Niko. Umur berapa Mas? Umur? Saya 38. Berarti Mas Niko ini apa? Saya sepupunya Mas Budi. Almarhum Budi. Tanggapan terkait rekonstruksi hari ini? Jadi untuk rekonstruksi hari ini kami mengundang dari Kejaksaan Indramayu. Jadi untuk persamaan persepsi dan menggambarkan terkait masalah peristiwa pidana yang seperti apa, kejadiannya seperti apa. Jadi kita bisa melihat lebih detail karena diberagakan oleh para pelakunya langsung. Jadi untuk rekonstruksi ini ada 90 adegan, ini sekarang sedang berjalan.
Nah, di sana kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk orang-orang korban-korban yang dihabisi oleh para tersangka ini, yaitu meliputi yang pertama adalah saudara Budi, kemudian lanjut lagi ke saudara Syaroni, lanjut ke saudari Oi dan anak-anaknya. Dan kemudian untuk jenazah itu ditarik ke belakang, dikubur secara berjajar dan tertumpuk juga, seperti itu. Untuk dari 9 sekian adegan itu dari awal sampai akhir. Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaku meninggalkan TKP. Ada fakta baru yang terungkap. Untuk fakta baru masih sama seperti hasil pemeriksaan kita, masih belum ditemukan fakta-fakta baru. Pak, kalau tadi kita melihat itu saudara Prio yang mengawali semua atau gimana itu Pak? Saudara tersangka P yang mengawali dulunya, kemudian diiringi dengan tersangka R. Untuk korban yang balita itu katanya sempat diberi susu dulu Pak, ASI apa susu Pak, benar itu? Yang korban balita itu memang sempat menangis dan sempat ditenangkan oleh tersangka ini dengan minum. Tersangka siapa Pak? Tersangka P. Setelah itu dihabisi nyawanya atau gimana? Setelah itu korban anak ini dimasukkan ke kamar mandi, dihabisi di sana. Dimasukkan ke air bak ya? Dimasukkan ke bak. Oke. Untuk pasal sendiri gimana? Pasal kami ada 340, ya ancaman hukuman sampai dengan ancaman seumur hidup dan juga hukuman mati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.